Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada Imamat pasal 5 ayat 1-13. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu. Dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkunya, tetapi tidak sampai terpisah sedikit dari darah korban penghapus dosa itu. Haruslah dipercikannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah di atas segala korban. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Tema hari ini adalah persembahkan hidupmu, penolohan itu katuamu. Bacaan firman Tuhan dari Imamat pasal 5 ayat 1-13 memberikan pengajaran tentang dosa karena berbuat salah dalam kehidupan umat Tuhan. Dosa merupakan hal yang sangat buruk dalam kehidupan umat Tuhan. Dalam ayat 1-4 dijelaskan bahwa jika ada orang yang mendengar, melihat dan mengetahui seseorang berbuat dosa karena mengutuk tetapi ia tidak mau menjadi saksi, atau tidak berani untuk mengatakannya, ia berbuat salah. Karena itu penebusan dosa karena berbuat salah merupakan satu perkara yang sangat penting. Dikatakan bahwa jika seseorang bersalah dalam satu perkara saja, maka ia harus mengaku dosa atas kesalahan yang diperbuatnya. Ayat kelima, bagaimana jika melakukan banyak kesalahan? Ia harus melakukan banyak kali penebusan dosa. Bagaimana melakukan penebusan dosa akibat kesalahan yang diperbuatnya? Ayat 7-12 menjelaskan bahwa cara melakukan penebusan dosa karena berbuat salah adalah dengan mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba atau kambing betina. Jika tidak mampu bisa mempersembahkan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Namun jika tidak mampu bisa mempersembahkan 1/10 eva tepung yang terbaik,
Selanjutnya imam yang mengadakan pendamaian dan memberikan pengampunan. Saat persembahan penebus salah dibawa kepada imam, lalu imam membakar di atas mezbah, maka saat itu dosa karena perbuatan salah yang dilakukan dihapuskan. Sebagai umat Tuhan masa kini, kita pun sadar bahwa dosa dan kesalahan tidak luput dari kehidupan kita. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan hewan atau yang lainnya. Kita tidak lagi mempersembahkan kurban penebus dosa dan kesalahan karena Kristus telah mempersembahkan dirinya hanya sekali untuk selamanya. Mari kita jadikan totalitas hidup kita sebagai persembahan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.